Timnas Garuda Indonesia U23 dipastikan bertemu dengan Malaysia pada kejuaraan sepak bola Piala Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau ASEAN Federation Football AFF U23 yang akan diselenggarakan pada 15 hingga 31 Juli mendatang. Malaysia sedikit was-was satu grup dengan Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2025. 10 Juni 2025 oleh Redaksi Olahraga Asia Tenggara. Drawing Piala AFF U23 2025 yang digelar di Hanau, Vietnam, pada awal Juni memunculkan sejumlah grup menarik yang menjanjikan persaingan sengit antar negara-negara di Asia Tenggara. Salah satu grup yang paling disorot adalah Grup B, yang mempertemukan Malaysia, Indonesia, Myanmar, dan Timor Leste. Kehadiran Indonesia di grup yang sama membuat kubu Malaysia sedikit was-was, mengingat kekuatan timnas Garuda Muda yang terus menunjukkan grafik peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Bagi tim muda Harimau Malaya, tantangan di grup B bukan hanya teknis, tetapi juga psikologis. Ya, saya akui, Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Bola sepak di Indonesia sekarang sangat berubah kerana Erick Thohir. Jadi beliau punya networking di seluruh dunia cukup bagus, dan cara beliau bekerja ini akan sangat teruji lah bila mengendali PSSI dengan mengendali Inter Milan adalah dua hal yang berbeda. Community dalam PSSI boleh bekerja sama dengan dia lah. Sejarah rivalitas dan beban psikologis. Rivalitas antara Malaysia dan Indonesia di kancah sepak bola Asia Tenggara sudah berlangsung selama puluhan tahun. Tak hanya di level senior, pertemuan kedua tim di kelompok usia muda selalu berlangsung panas dan emosional. Pada edisi Piala AFF U23 2023, Indonesia berhasil melaju hingga semifinal, sementara Malaysia tersingkir di fase grup. Setiap kali kita satu grup dengan Indonesia, tekanannya selalu berbeda. Atmosfer pertandingan melawan mereka sangat menegangkan karena bukan hanya soal taktik, tapi juga soal harga diri, ujar asisten pelatih Timnas Malaysia U23, Hairudin Omar, dalam wawancara dengan Astro Arena. Ia menambahkan bahwa anak-anak muda Malaysia harus siap secara mental menghadapi tekanan dari laga melawan Indonesia, yang dipastikan akan menjadi laga kunci di grup B. Indonesia dalam performa naik. Kekhawatiran Malaysia tidak datang tanpa alasan. Dalam 3 tahun terakhir, Timnas U23 Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan, baik dari segi taktik, kekuatan individu pemain, maupun pengalaman internasional. Skuad Garuda Muda kini diisi oleh nama-nama yang sudah langganan membela klub di Liga 1 dan beberapa bahkan menembus kompetisi Eropa. Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong yang masih menangani tim kelompok usia muda secara paralel dengan tim senior, Indonesia telah menjuarai SEA Games 2023 dan mencatatkan hasil positif di berbagai turnamen persahabatan internasional. Indonesia sekarang bukan lagi tim yang mudah ditebak. Mereka memiliki kecepatan, kedalaman skuad, dan organisasi permainan yang jauh lebih matang, ujar komentator sepak bola Malaysia, Shep Bising, saat dimintai komentar oleh New Straits Times. Menurutnya, Malaysia harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, bukan hanya melawan Indonesia, tetapi juga menghadapi kemungkinan tekanan supporter apabila turnamen digelar di venue yang berpihak pada tim Garuda. Persiapan Malaysia belum maksimal? Sementara Indonesia sudah melaksanakan pemusatan latihan sejak Mei lalu, dengan melibatkan beberapa pemain dari tim U20 yang promosi ke kelompok U23, Malaysia dikabarkan masih dalam proses penyaringan pemain. Hal ini memunculkan kekhawatiran publik sepak bola Malaysia terhadap kesiapan tim mereka. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, memang baru menunjuk pelatih kepala tetap untuk tim U23 pada akhir April lalu, yaitu Juan Torres Garrido, pelatih asal Spanyol yang sebelumnya menjadi asisten pelatih di tim senior. Meski memiliki reputasi bagus dalam pengembangan pemain muda, Torres baru memimpin 2 kali sesi uji coba internal dan belum memiliki gambaran pasti tentang kekuatan tim lawan. Kami masih mencari kombinasi terbaik. Beberapa pemain sedang mengikuti kompetisi domestik, jadi kami belum 100% siap secara tim, ujar Torres dalam konferensi pers pasca drawing. Hal ini tentu kontras dengan kondisi Indonesia yang telah melakukan rotasi dan eksperimen taktik sejak tahun lalu, serta memiliki kedalaman skuad dari hasil regenerasi di kelompok U20 dan U17. Media dan publik Malaysia, antara optimisme dan realisme. Sejumlah media Malaysia seperti Harian Metro dan Utusan menurunkan berita bernada hati-hati pasca drawing grup Piala AFF U23. Kumpulan maut menanti Malaysia menjadi salah satu judul utama,
yang menggambarkan adanya kekhawatiran dari publik atas kualitas lawan-lawan yang akan dihadapi. Namun, tidak sedikit juga suara optimisme yang muncul, terutama dari kalangan mantan pemain dan pelatih. Ong Kim Swee, ex-pelatih timnas Malaysia, menilai bahwa inilah momen tepat bagi skuad muda Malaysia untuk mengukur kemampuan mereka di level tertinggi regional. Lebih baik kita bertemu tim kuat sejak awal. Ini akan menjadi motivasi tambahan bagi pemain untuk menunjukkan kualitas dan semangat juang, ujar Ong dalam kolom analisis di The Star. Beberapa pendukung tim nasional di media sosial juga menyuarakan semangat agar Malaysia tidak gentar melawan Indonesia. Kita sudah lama tidak menang lawan mereka. Tapi bola itu bulat. Jangan takut sebelum bertanding, tulis akun Ultras Malaya _ di X, dulu Twitter. Indonesia tenang, tapi waspada. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, menanggapi hasil drawing dengan tenang. Ia menyebut bahwa grup B memang tidak mudah, tetapi Indonesia sudah terbiasa menghadapi tekanan. Malaysia adalah rival berat. Mereka punya semangat tinggi dan tidak bisa dianggap remeh. Tapi kami percaya dengan persiapan dan kerja keras, kami bisa melangkah lebih jauh, kata Shin dalam sesi latihan terbuka di Jakarta. PSSI melalui Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali juga menegaskan bahwa target Indonesia tetap sama, juara. Apapun grupnya, kami siap. Kami percaya pelatih dan pemain bisa menjawab tantangan ini, ujar Amali kepada awak media di Senayan. Tantangan non-teknis, faktor supporter dan iklim. Selain urusan teknis, pertemuan Malaysia dan Indonesia juga akan membawa tantangan non-teknis seperti tekanan psikologis dari penonton, provokasi, serta beban emosional dari supporter kedua negara yang dikenal fanatik. Jika turnamen tetap digelar di Vietnam atau Thailand seperti edisi sebelumnya, mungkin dampak tekanan dari supporter bisa lebih teredam. Namun, bila lokasi pertandingan berada di Indonesia atau negara netral yang banyak dihuni diaspora Indonesia, maka Malaysia bisa menghadapi atmosfer yang menegangkan. Kondisi iklim dan jadwal pada pertandingan juga akan menjadi tantangan tersendiri. Turnamen yang berlangsung hanya sekitar 2 pekan itu membuat rotasi pemain menjadi sangat penting. Penutup. Meski belum bergulir, atmosfer Piala AFF U23 2025 sudah terasa panas, terutama di grup B yang mempertemukan dua rival abadi, Malaysia dan Indonesia. Kekhawatiran Malaysia atas kehadiran Indonesia di grup mereka bukanlah tanpa dasar, tetapi bukan berarti tanpa harapan. Justru inilah saat yang tepat bagi Harimau Muda untuk menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dengan generasi emas Garuda Muda. Di sisi lain, Indonesia harus tetap waspada dan tidak terlena oleh status unggulan. Turnamen kelompok usia muda selalu penuh kejutan. Yang pasti, pertemuan Malaysia dan Indonesia nanti akan menjadi salah satu laga paling ditunggu dalam turnamen. Pertandingan yang bukan hanya soal poin, tetapi soal harga diri, sejarah, dan semangat dua bangsa yang tidak pernah ingin kalah satu sama lain.